Perhatian, perhatian. PPKM FPL Deadline Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. Welcome back to PPKM FPL. Papi kuy main FPL. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Papi Yoga. Thank you banget by the way yang udah subscribe. Kita subscriber udah lumayan lah ya, sekarang kayak ada 30 lebih. 50 bahkan 57. sekarang. Wih, udah 57 bahkan. Gue gak berasa sih, kemarin sempat liburan beberapa minggu, jadi udah 57. Jangan lupa ya buat yang lain yang hari ini nonton juga, yang belum subscribe, nanti subscribe PPKM FPL di bawah sini, tinggal diklik aja. Hari ini gue kedatangan satu tamu spesial nih by the way, yang kayaknya belum pernah ikut nih sebelumnya nih, ada Papi Didik nih, jagoan data kita nih. Halo Papi Didik, mungkin boleh perkenalkan diri Papi Didik. Halo. Oke, nama gue Didik. Hari-hari ya luntang-lantung aja. Ini semestinya gue udah join ini dari pertemuan pertama ya, cuman karena satu dan lain hal baru bisa join sekarang. Jadi ya apa yang mestinya data-data gue share, gue track, gue record dari game week 1, jadi gue sum up sekian game week ke belakangnya. Itu aja Om Yoga. Thank you Papi Didik. Jadi Papi Didik nih sedikit gambaran dikit ya, pertama kali kita ketemu gitu ya, geng-geng tetanggaan kita nih. Tiba-tiba dia lagi ngomongin FPL udah bawa datanya sendiri gitu. Pas kita tanya datanya dapat dari mana gitu, dari website apaan? Katanya bikin sendiri, gila. Di Excel. Pancing sendiri dia, ternyata niat banget. Oke, mungkin gue juga pengen say hi sama papi-papi biasa kita nih, Papi Egi, Papi John yang selalu ganteng menemani kita semua. Hai Papi Egi, hai Papi John. Hai. Oke, kita juga hari ini sebenarnya pengen coba ada sesuatu yang berbeda nih, tapi di rumah. Jadi hari ini kita pengen bahas yang kita sebut buy, sell, hold, and avoid. Nah, jadi ini ada fitur baru lah ya di kita punya PPKM FPL. Jadi kita pengen sharing sebenarnya kira-kira buat di game week besok ini, siapa sih aset yang kita mesti buy, siapa yang kita mesti sell, siapa yang kita mesti hold, siapa juga yang mesti kita avoid gitu. Mungkin biar kita cut waktu ya, gue langsung pengen nanya aja deh sama Papi Joni deh. Papi Joni, gue pengen nanya nih, kalau kita ngomongin buy gitu ya, must buy siapa sih di game week ini? Oke, kalau buy, gue melihatnya sih kan kita harus lihat dari fixture ya. Tadi yang fixture ke depannya oke, siapa nih gitu ya, supaya pemainnya bisa kita mulai bawa masuk. Nah, gue ngeliatnya pemain-pemain Spurs cocok nih gitu ya, apalagi Harry Kane kan kemarin lagi panas-panasnya tuh di kualifikasi World Cup ya, 2 game 7 gol ya, 2 game 7 gol. Yoi, aduh, gue berharap doang nih semoga ikut terus ya pas Spurs main juga. Iya, dan ya schedule-nya bagus buat ke depannya, paling nggak buat 5 game ke depan lah, bagus ya. Dan lawan berikutnya juga Leeds yang ya mungkin dibilang lemah juga enggak, tapi backnya sih sekarang lagi cukup bocor nih gitu ya. Beberapa aset pilihan dari kita, kalau untuk Spurs ada Harry Kane, ada Son ya. Kalau emang nggak cukup duitnya buat Kane mungkin bisa pilih Son. Dan ya beberapa backnya bisa mulai dicoba lah ya, kalau nggak Royal atau Reguilon ya. Tapi memang kita harus lihat dulu nih gimana caranya si Conte koordinasi pertahanan lah ya. Jadi kalau di gua kalau buy aset Spurs lah. Untuk beberapa consideration point lagi adalah Jota ya. Jota bisa kita mulai pertimbangin bawa masuk lagi. Firmino injured soalnya ya, lumayan lama ya. Iya. Dan ya rata-rata sih kalau udah Firmino-nya injured, Mane-nya juga kuning kalau nggak salah sekarang, ya kalau Larla ya nggak salah ya ke Jota gitu ya. Dan harganya juga masih lumayan lah, mid price lah ya kalau buat midfielder. Sama mungkin kalau ada yang nyari budget defender, bisa pertimbangin Tyreek Mitchell ya. Lagi bagus-bagusnya nih Crystal Palace ya, baik bertahan maupun nyerangnya ya. Dia kemarin ya. Iya, hebat tuh men, Patrick Vieira ya. Yang paling populer kan sekarang paling kalau menekan harga Gallagher lah di situ ya. Cuman backnya lumayan nih, ada budget enabler. Kalau nggak salah masih 4 ya.
di Empat tarik. setengah deh dia, 4,5 naik dia. Tahun Naik. kemarin 4 deh. Tahun kemarin 4 ya. Iya. Iya, jadi dari gue itu rekomendasinya Oke. kalau untuk dibeli. Nah, gue pengen nanya Papi Didik nih lagi garuk-garuk kepala nih. Papi Didik, kira-kira nih kalau menurut data dari Papi Didik bener nggak sih kita mesti beli asetnya Spurs gitu? Terus kalau suruh pilih nih, mendingan Kane apa Son sih sebenarnya yang kita beli? Boleh deh dibuka nih datanya Papi Didik. Totalnya dibagi dengan cost-nya. Oke. Oke, yang biru adalah cost-nya. Gue sort berdasarkan yang termahal sampai yang paling murah. Kemudian yang abu-abu itu dia rasionya yang kita pengen lihat. Kemudian yang orange itu adalah points-nya. Bertahap ya Om Yoga, gue mau mulai dari kiper dulu, defense, kemudian midfielder, baru forward. Di sini kita bisa lihat ya, kiper nggak ada pengaruhnya antara kiper mahal maupun murah. Jadi di segmen kiper harga sekitar 5-6 Mendy ya paling berkontribusi ya di sini. Terus untuk backupnya kita bisa lihat untuk kisaran harga 4 ke 5 itu paling worth it adalah McCarthy. Oke. Kemudian dari defense, ini keren-keren nih defense musim ini keren-keren nih. Jadi sama sekali nggak ada pengaruhnya harga ke perolehan poin. Jadi kita bisa lihat relatif rata di sini kuning-kuningnya ya. Untuk pengecualian beberapa kayak si James Chelsea, kemudian Cancelo sama Alexander Arnold tuh harganya menunjukkan kualitasnya benar-benar ya. Cuman 2 orang itu doang yang harganya benar-benar mencerminkan poinnya mencerminkan harganya gitu. Sisanya ya udah itu ewes-ewes lah. Nah yang back ajaib nih si Livramento kita bisa lihat nih outstanding banget performanya di kisaran harga 45. Dia poinnya udah tinggi banget ya, kisaran berapa tuh poinnya? 45 lebih ya? Iya 48 kali ya. Harganya 4,5 lagi ya. Terus tadi ngebahas siapa? Michel ya? Om. Ya. Michel mantep nih. Jadi kita lihatnya poin per post rasionya nih, kita lihat skalanya yang bawah nih ya. Jadi skala yang bawah kalau kita lihat yang abu-abu 1, 2, 3, 4, 5-nya ini adalah faktor ininya, harga yang lu keluarin itu menghasilkan berapa kali lipat poin. Jadi kalau lihat Michel ini abu-abunya ada di 8 ya, ada di 8 dan 9, berarti Poin. harga yang lu keluarin itu bisa ngasih return 8 kali lipat poin dari si Michel so far. Wow. Oke lah ya. Wilon juga lumayan tuh. Tapi kalau gitu berarti sebenarnya opsinya banyak yang lebih bagus dong. Ada Pinnock, Johnson, Yoi. Chalobah. Jadi dari sini White. kita bisa kita tinggal bisa timbang-timbang aja nih fixtures yang paling bagus yang mana, udah itu aja lo cap cip dari sini. Lihat fixtures yang paling bagus udah lu comot deh dari sini. Papi Dedek, tadi Ken sama Stone gimana Papi Dedek? Oke, kita lanjut ke midfielders ya. Yoi. Nah ini dia nih. Ngerti orasan ada nih. Midfielders ini keren banget nih midfielders sekarang nih. Atau gue lebih tertarik ngebahas forward dulu deh. Forward ini sampah banget musim ini bro. Coba lu lihat Benar. Ronaldo harganya berapa tuh? 12. Tapi returnnya ya ampun, poinnya cuman berapa nih? Cuman 15 ya? 15 sama berapa sih? Iya. Ronaldo enggak. Poinnya itu 35-an ya, 35-36. Tapi dia poin to post ratio-nya cuma ngasilin 3 kali lipat returnnya. 38 total pointsnya. 38 ya.
Dia cuman dari harganya dia cuman ngasih return 3 kali lipat. Nah, yang paling outstanding musim ini ya Antonio ya. Bisa kita lihat nih. Tapi Terus ini ini kita nggak ngelihat kalau dia nggak main ya. Bener-bener dari total poin per benar-benar harga terakhir pure poin per ini, poin per apa namanya cost. Oh. Tapi dari sini kan kita udah lumayan nih, udah sepertiga perjalanan lah ya. Sepertiga perjalanan ini kita bisa forecast ke depan kira-kira formasi apa yang layak kita gunakan nih. Jadi kalau dari 4 tabel ini, gue udah bisa ambil kesimpulan bahwa udah sampai akhir musim, either lu pakai 4-5-1 atau 3-5-2 dah. Striker nggak usah neko-neko dah. Lu pakai aja nih striker macam si Huang apa Puki atau Dennis atau King, yang harganya murah-murah malah returnnya malah gede kan, lumayan. Oke. Atau gue pakai formasi 4-6 deh, 4 merapat deh, nggak ada striker. Strikernya tutup aja lah, udah nggak usah ada striker lagi. Oke, kita lihat ini ya, midfielders ya. Points to cost rasionya di sini paling tinggi adalah Gallagher, bro. Seperti yang Tapi John sebutin tadi ya. Oke. Son ya. Ini hitung-hitungan kayak macam value for money lah ya. Iya, betul. Oke. Di sini unfortunately belum pergantian ini ya, Om Yoga, belum pergantian pelatihnya Spurs ya. Jadi Sonnya ya masih ala kadarnya nih, tapi ya udah lumayan lah, paling lumayan nih Son. Ngasih return 5 kali lipat dari price yang lu keluarin. Lumayan lagi, Son tuh konsisten terus walaupun pelatihnya siapa juga. Sementara Kane lu lihat di sisi kanan itu cuma ngasih return 2 kali lipat dari price yang lu keluarin. Berarti verdictnya jangan beli Kane dong nih. Iya betul. Jangan apa? Jangan beli Kane. Atau jangan double up men, kalau lu mau. Ya. Belum yakinkan dua-duanya. Iya. Masih wait and see lah ya. Wait and see. Gue udah beli lagi. Tapi di tim lu yang striker yang mahal cuma satu aja kan? Gue sih Kane sekarang. Setelah sebelumnya Ronaldo. Sebelumnya Ronaldo. Aduh udah hancur-hancuran deh striker. Berapa game week lagi kayak mau gue balikin Ronaldo lagi tuh. Bagus MU fixturesnya. Sambil ngeliat angin-anginannya Ole. Gallagher, Smith-Rowe, bisa kita lihat nih Townsend sebetulnya. Muhammad Salah jangan ditanya lah ya. Dia ngasih return 9 kali lipat dengan harganya yang sekarang. Sayang banget nih Fernandes cuma ngasih return 4 kali lipat dari harga yang dia ini. Oh ya tadi siapa, Jota ya? Oh Papi John. Emang iya? Itu lumayan tuh dia. Lumayan nih Jota 6 kali lipat returnnya. Cuman dia karena jarang main aja kan? Iya, dia berapa kali jarang main sih. Itu yang gue bilang tadi, kalau kita mau faktorin pemain yang jarang-jarang main ya. Gue nggak tahu Wilson sekarang udah kayak gimana, tapi kalau dulu tuh ya dia kalau main pokoknya bisa ngasilin poin lah. Bagus sih dia tuh walaupun baru main berapa kali ya Papi John, tapi dia selalu return kemarin tuh. Dan Newcastle lagi nggak bagus-bagus amat lagi. Betul. Poinnya menarik hampir 30. Hanya 2 game terakhir ini aja nih dia main full tapi nggak ada return. Tapi sebelumnya tiap kali dia main ada return tuh. Ada return, iya. Sekarang Eddie Howe lagi kan pelatihnya. Eddie Howe pula. Dia injury prone ya? Siapa Eddie Howe? Eddie Howe injury prone. Pelatih Bournemouth dulu. Eddie Howe pelatihnya Pak. Oke lah, kita sekarang masuk si Wilson injury prone kan? Masuk ke sell kali ya. Ya, boleh. Jual. Boleh. Oke. Kalau jual nih, gue pengen nanya Papi Egi deh, siapa nih yang lo harus jual nih? Sekarang dari sisi apa? Yang punya masih banyak gitu, tapi kayak udah jual deh gitu, ngapain keep lagi? Ini
saran empuk nih sebenarnya Demarai Gray nih. Pemain lo ya Ki ya? Iya. Enggak deh men. Jadi pelan-pelan gue tuh kemarin udah agak semi the purge lah ya. Gue udah ngebuang Townsend ya. Terus sekarang gue pengen ngebuang Demarai Gray sih gitu. Karena Demarai Gray menurut gue makin lama makin ini ya. Sebenarnya sih personally dia secara individual sih menurut gue gak ada masalah sih sebenarnya. Masih bisa ngasih kontribusi ya. Cuma tapi masalahnya timnya lagi nggak bener gitu ya. Gara-gara kemarin kaget tiba-tiba disusul sama gue lupa deh timnya Watford atau apa gitu, tiba-tiba 5-3 atau 5-2 gitu. Entah kenapa Everton kayak langsung declining abis gitu ya. Plus Demarai Gray mungkin juga gue ngeliatnya kayak psychologically tuh kayak agak-agak bete nih, mungkin gue udah jago-jago, gue gak dipanggil gitu ya sama Southgate gitu ya. Terus yang kedua menurut gue adalah Ben Rahma sih. Ben Rahma menurut gue Masih banyak yang punya ya Ben Rahma ya? masih banyak yang punya gitu ya, maksud gue ini ngarepin apa sih punya Ben Rahma gitu, kayak udah lah gitu ya, karena menurut gue West Ham itu sekarang yang jago menurut gue rekomendasinya menurut gue kalau nggak Pablo Fornals atau Antonio gitu, atau mungkin Bowen gitu ya. Kalau Ben Rahma sih Ya, kayak boleh nggak tuh diintip tuh Jarrod Bowen tuh, kayak menarik banget tuh. Tapi data Didik 11-12 tuh sama performanya Ben Rahma. Gua kayaknya perlu ngeplot formnya deh. Next week deh ya, gua plotin formnya. Jadi ini kan cuman bedain tuh nanti formnya. Iya. Oke. Mirip ya antara Bowen sama Fornals ya. Mirip. Bowen tuh gue inget ini sih, gue udah pernah bilang di episode kemarin, gue ngeliat ini apa siluetnya prime-nya Christian Eriksen lagi prime di Spurs gitu. Tuh gak jago banget. Mainnya mirip ya Eriksen ya? Iya, game-nya mirip banget, kayak asis-asisnya gitu ya, terus lincah-lincahnya dan visinya juga bagus banget sih. Tapi dan again ya sayangnya dia gak kepanggil sama Southgate gitu ya. Nggak tahu sih, untungnya dia gak bete sih, gak kayak si Demarai Gray kalau gue perhatiin. Lu sotoy aja lu bro. Iya. Oke, sekarang gue pengen move ke Holt dong. Gue nanya Papi Data langsung deh, soalnya kan kalau Holt nih berarti kan berhubungan sama value for money juga ya, dan apa ya, berhubungan sama fixturesnya mereka mungkin ya. Gue pengen nanya dong, kira-kira dari ownership yang banyak nih, Papi Didik, siapa yang mesti di hold nih sekarang nih? Walaupun banyak orang yang kepikiran buat jual gitu. Oke, gua pakai price change estimator aja deh. Wah, luar biasa. Lu yang punya Gallagher, James itu udah jelas nih ya, yang hijau-hijau nih, yang hijau-hijau udah lo hold aja. Di situ juga harga lo bisa naik ya, bisa ikut naik. Kemudian yang minus 99 gitu, itu lo buang aja deh, karena nanti tim value lu turun kan. Udah, Pak Didik? Kok freeze nih? Ya, dari yang ini ya, dari price. Oke. Back to you, Pak Didik. Terakhir nih gue pengen nanya soal apa, avoid ya. Kalau avoid ini kan berarti kan gue pengen sebetulnya memecahkan mitos atau memecahkan mainstream moves ya. Kalau kita lihat di FPL homepage itu kan ada beberapa mainstream moves ya. Contohnya si siapa, Rhys James gitu ya, atau Emil Smith Rowe tuh lagi Black Campbell itu. Tapi gue personally sih, gue rasa kayak harus avoid. Kenapa? Karena menurut gue fixturesnya udah bagus nih gitu ke depannya. Coba gue pengen nanya sama Papi Egi, Papi John, menurut kalian berdua gimana nih? Avoid apa buy nih mereka berdua? Papi John deh. Siapa yang partikular bro? Emil Smith Rowe. Smith Rowe ya. Gue masih akan nunggu dulu sih. Kalau gue ngeliatnya memang apa ya? Dia berada di waktu yang tepat aja tuh, banyak gol-golnya gitu ya. Iya, chance-nya dikit padahal. Sih. Chance-nya dikit gitu loh. Dan apa ya? Kayaknya cukup merata gitu loh kalau Arsenal itu. Ada Saka, ada Aubameyang gitu ya. Jadi nggak melulu kayak dia gitu loh, vokal peneteknya. Apakah dia akan kayak the second coming-nya Demarai Gray? Mungkin nggak.
mungkin akan lebih konsisten ya. Tapi gue pikir enggak deh, gue mencoba meng-avoid sih kalau Smith Rowe dulu. Ya, dia tuh juga agak kayak Lingard tahun kemarin ya, Lingardinho ya, tiba-tiba out of the blue Di West Ham ya. golin, gue kayak tahan dulu, gue nggak mau beli, katanya golin terus aja. Iya. Jadi FOMO tuh akhirnya lama-lama. Iya. Gimana Papi Egi? By the way, Kalau kebenarannya James gimana? gue dari Emil Smith Rowe dulu ya gitu. Kebenaran gue punya ya Emil Smith Rowe di tim gue, tapi memang menurut gue karena Arteta itu tactically menurut gue agak mirip-mirip dikit sama Pep gitu ya. Kayak dia ngeridik Emil Smith Rowe tuh kayak nggak harus pegang bola banyak, tapi tuh without ball-nya tuh bagus banget. Jadi kayak positioning-nya tuh bagus banget gitu. Jadi kayak dia selalu ada di momen-momen yang pas gitu ya. Itu menurut gue adalah jawaban. Kemarin kan Arsenal tuh semusim kemarin tuh kayak susah banget nyari number 10 role gitu ya. Dan akhirnya udah pakai Odegaard pun juga masih belum menemukan solusi gitu. Dan akhirnya adalah dari akademi sendiri sih si Emil Smith Rowe nih gitu ya. Nah, as per si Reece James menurut gue lagi-lagi sih jujur aja gitu ya. Gue tuh kenapa mesti gue avoid karena Chelsea gitu ya. Karena itu selalu kayak roulette gitu. Jadi gue sih nggak mau ngambil resiko karena again ya itu juga pasti akan rawan untuk di roulette gitu, karena ada Trevor Chalobah juga sekarang gitu ya, bisa diplot jadi wingback juga, right back gitu ya, terus tiba-tiba Emma Langsar gitu tiba-tiba ada gitu. Jadi maksud gue too risky sih for me, walaupun memang secara form wise lagi bagus banget sih Reece James gitu, benar-benar kayak wow bagus banget deh gitu ya. Tapi gue akan lebih consider pakai yang aman-aman aja deh, kayak gue pakai Rudiger sih gitu sih Papi Yoga. Cuman takut FOMO sejujurnya, apalagi kayak si siapa Chilwell sama si Reece James nih kan attacking returns-nya bagus banget bos. Betul. Underlying-nya juga bagus. Underlying-nya bagus banget. Apa? Underlying-nya bagus sih. Jadi gue rada-rada takut FOMO sebenarnya ya, tapi jujur gue juga avoid sih buat minggu ini, pengen lihat dulu nih. Apalagi fixtures-nya mereka kan lebih bagus. Empat ke depan. Ya. Oke deh, kalau gitu sebenarnya minggu ini kita nggak mau terlalu banyak topik lah ya. Kita udah cover juga di episode sebelumnya. Jadi thank you banget buat papi-papi semua yang udah nemenin kita nih malam ini, udah nontonin konten kita. Sorry banget kalau rada garing gitu ya tiap kali nemenin papi. Terus juga thank you banget yang udah subscribe. Makasih juga. Kalau yang belum subscribe jangan lupa. Ini kan kalau memang bermanfaat ya buat bantu papi-papi di rumah main FPL. Poinnya makin bagus, jadi jangan lupa subscribe kita, tungguin kita tiap minggu paling nggak ada satu konten. So yeah, thank you banget. I think it's a wrap. Nggak kerasa udah hampir setengah jam. Sampai ketemu di minggu depan, dan salam panah hijau. Bye bye. Thank you. Thank you.